Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Desra Channel. Sahabat pejuang rupiah yang ada dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas mengenai Borjo. Bagi teman-teman yang belum bergabung di Driver Borjo, silakan cek video yang ada di playlist saya. Ada di tutorial mengenai cara daftar Borjo ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis orderan yang ada di Borjo ya. Bagi yang pemula mungkin ini sangat membantu sekali. Ada 3 jenis orderan yang bisa diambil di aplikasi Borjo ya. 3 jenis orderan biasa. Yang pertama orderan non-box atau tidak memakai box ya, non-moto box. Yang kedua motobox. Yang ketiga orderan rute. Jadi 3 jenis orderan ini sangat berpengaruh di Borjo itu sendiri. Yang keempat mungkin itu jenis buyout, cuman jarang ya untuk saya pribadi untuk mengambil orderan buyout tersebut. Oke, kita jelaskan dari yang pertama ya. Yang pertama orderan non-box. Nah, jenis orderan seperti ini bisa diambil oleh driver-driver yang daftar online tanpa mengambil atribut dan tanpa mengambil box. Jadi untuk non-box ini bisa diambil oleh teman-teman yang daftar online tanpa harus membeli atribut dan juga box kayak gitu. Jadi bisa siapapun mengambilnya setelah terverifikasi menjadi kurir di Borjo itu sendiri. Yang kedua itu motobox. Nah, kelebihannya apa Kak untuk motobox dan orderan non-box tersebut? Nah, untuk kelebihan dari motobox itu sendiri, teman-teman bisa mendapatkan argo yang lebih. Kenapa? Karena untuk motobox itu jadi bisa lebih dari 1 pengantaran. Bisa 3, bisa 4. Jadi tergantung dari si pemesan itu sendiri. Nah, syaratnya apa? Syaratnya mengambil atribut di kantor terdekat ya. Dan teman-teman bisa mengambil orderan motobox. Nah, bagi yang belum mengambil orderan motobox atau belum bisa maksudnya mengambil orderan motobox, teman-teman tinggal ambil aja atribut dan bisa diaktifkan seperti itu. Argonya pun akan lebih banyak ya, karena bisa lebih dari sekali pengantaran, 2 atau 3 ya, bisa lebih dari pengantarannya lebih dari 1 gitu. Yang ketiga orderan rute. Nah, orderan rute sendiri jujur saya memang pilih-pilih untuk orderan. Yang pertama yang dekat, yang kedua yang argonya sesuai dengan jarak. Karena kelemahan sendiri dari Borjo itu jarak di aplikasi terkadang suka beda dengan Maps. Perbedaannya cukup lumayan signifikan, antara lebih dari 1 kilo gitu kan. Nah, jadi kita sebagai driver itu harus pintar-pintar cari orderan yang dekat dan untuk ongkos yang besar gitu kan, yang relatif memanusiakan gitu, memanusiakan driver. Kadang-kadang ongkos juga kita scroll ke bawah, bagi yang sudah daftar mungkin tahu ongkos kadang-kadang tidak sesuai dengan jarak menurut pribadi. Namun sekarang ada perubahan harga argo ya. Nanti mungkin di video yang lain saya akan jelaskan mengenai perubahan harga argo ini karena cukup detail. Nah, kembali ke rute. Nah, untuk rute ini teman-teman driver itu dibatas untuk pengantarannya. Jadi untuk pengantaran di orderan rute ini teman-teman di waktu 4 jam. Misal dari jam 10, 11, 12, 13. Jadi 4 jam itu harus teman-teman mengantarkan orderan tersebut. Dan berbeda dengan motobox itu satu tempat ya. Jadi satu tempat teman-teman mengantarkan ke beberapa tempat. Sedangkan untuk orderan rute ini karena sekarang di dashboard itu sudah dihapus ya. Dulu ada di dashboard rute, sekarang tidak. Jadi digabung dengan orderan-orderan yang lain rutenya. Jadi teman-teman tinggal dicocol aja yang sudah mengambil atribut dan box atau salah satunya saja. Tapi yang terpenting sih boxnya itu sendiri, karena orderan rute ini cukup banyak. Sehingga teman-teman cukup kerepotan kalau misalkan nggak punya box gitu. Kecuali punya keranjang, tapi tetap syarat pengaktifannya harus ada box.
Nah, berbeda. Jadi teman-teman harus mengambil di beberapa tempat terlebih dahulu, lalu mengantarnya ke beberapa tempat. Nah, hal yang dikeluhkan oleh driver itu ketika ada customer yang meng-cancel. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengambil orderan rute, lalu customer meng-cancel orderan tersebut, maka yang terjadi apa? Argo yang seharusnya besar akan drastis turun maksudnya. Nah, ini yang merugikan driver, merugikan sekali. Saya pernah waktu itu mengambil orderan rute dan posisi dropnya itu cukup jauh ya. Jadi salah satu customer ataupun mohon maaf, saya karena customernya susah dihubungi, saya meminta admin untuk meng-cancel beberapa orderan yang susah dihubungi tersebut. Argonya turun. Dan sama halnya ketika walaupun admin ataupun customer yang meng-cancel, argonya akan turun drastis. Maka tips untuk mengambil rute itu, teman-teman tinggal konfirmasi, ini bener nggak gitu. Maksudnya jangan sampai ketika sudah ngambil satu orderan, satu tempat, nah ke tempat yang kedua atau ketiga di cancel, itu udah. Teman-teman tinggal berlapang dada aja, bersabar, karena hal tersebut merugikan untuk driver. Jadi itu ya 3 jenis orderannya teman-teman. Mungkin bisa yang pertama tadi apa, non-box, yang kedua motobox, yang ketiga rute. Nah, syarat untuk motobox dan rute harus mengambil atribut. Yang paling penting adalah box itu sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kita dirugikan oleh aplikator karena kesalahan customer gitu. Jadi fungsi dari konfirmasi itu sangat penting, komunikasi itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita dirugikan, seperti itu ya. Ngomong-ngomong, ini saya berada di salah satu komplek ya. Ini cukup panas sekali. Oke teman-teman, panas ini. Nah, ini pinggir jalan teman-teman ya. Saya berada di pinggir jalan untuk syuting kali ini. Pengen suasana baru aja supaya sejuk aja. Jadi tidak monoton di tempat tertutup ya. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ilmu atau pengalaman yang saya berikan ini bermanfaat. Informasinya bermanfaat. Semoga teman-teman terbantu. Juga untuk request video-video yang lain mungkin bisa teman-teman komen ataupun DM di Instagram yang saya cantumkan di video. Terima kasih, semoga sehat selalu, sukses selalu, tetap semangat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar yang maksimal dan bertawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.